Selamat pagi, kita bertemu kembali dalam mata kuliah analisa laporan keuangan. Hari ini kita telah memasuki pertemuan ke-10. Oke, tidak terasa kita sudah pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini kita akan membahas mengenai analisa rasio laporan keuangan proyeksi. Laporan keuangan proyeksi berarti kita membuat laporan keuangan di periode yang akan datang. Dasarnya dari mana? Dasarnya adalah dari laporan keuangan awal. Berarti awal tahun, dari akhir tahun atau awal tahun. Maka kita akan membuat laporan keuangan pada periode akhir tahun yang bersangkutan. Berarti kalau awalnya Januari, berarti kita membuat laporan keuangan proyeksi di bulan Desember. Oke, kita masuk ke halaman selanjutnya. Oke, di sini kita ada contoh kasus PT EQXZ selama 5 tahun terakhir memiliki rata-rata penjualan 75 juta. Berarti ini 75 juta diperoleh dari penjualan 5 tahun terakhir dibagi 5, maka diperoleh angka 75 juta. Dan perusahaan merencanakan bahwa penjualan tahun 2003 tetap sama. Berarti penjualan tahun 2003 ini targetnya adalah sebesar rata-rata penjualan 5 tahun terakhir, yaitu sebesar 75 juta. Kemudian angka-angka rasio rata-rata masa lampau yang akan dipertahankan adalah sebagai berikut: 1, 2, 3, 4. Oke, perputaran. Nah, perputaran ini berarti rumusnya diambil dari perhitungan penjualan sebesar 75 juta. Berarti perputaran kas rumusnya apa? Penjualan dibagi rata-rata kas. Hasilnya adalah 25 kali. Berarti kasnya berputar 25 kali untuk menghasilkan penjualan 75 juta. Perputaran piutang juga sama. Berarti total penjualan dibagi rata-rata piutang. Ingat ya, rata-rata piutang, rata-rata kas, rata-rata persediaan, rata-rata aktiva. Nah, rata-rata itu diperoleh dari saldo awal ditambah saldo akhir dibagi 2. Maka nanti kita ini ngitungnya akan 2 kali ya. Saldo penjualan kas rata-rata. Jadi kalau penjualan dibagi kas rata-rata, maka hasilnya analisa ini 25 ya. Jadi nanti kalau kita 75 juta dibagi 25 itu adalah hasilnya kas rata-rata. Dan untuk mencari kas akhirnya seperti tadi, berarti rumusnya kan kas awal, saldo kas awal ditambah saldo kas akhir dibagi 2. Untuk nomor 5 dan 6 ini bukan menggunakan penjualan lagi, tetapi hutang jangka panjang dengan aktiva. Berarti hutang jangka panjangnya sebesar 33% dari aktiva. Aktiva di sini maksudnya adalah aktiva tetap ya. Ini tulisnya total aktiva. Ini adalah total aktiva. Jadi hutang jangka panjangnya adalah sebesar 33% dari total aktiva, atau 33% ini kita bulatkan menjadi sepertiga. Berarti hutang jangka panjang adalah sepertiga dari total aktiva. Kemudian rasio modal dengan aktiva tetap. Berarti ini untuk menghitung aktiva tetap itu dibiayai oleh modal sebanyak berapa. Berarti rasio modal dengan aktiva, modalnya adalah sebesar 200% aktiva tetap. Berarti modalnya 2 kali dari aktiva tetap. Kalau aktiva tetapnya 10, berarti modalnya 10 dikali 2, jadi 20. Rasio pembiayaan penjualan dengan penjualan. Berarti biaya penjualannya sebesar 5% dari penjualan. Operating rasio di sini berarti adalah biaya operasi. Biaya operasi terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Sebesar 92%. Pajak pendapatan adalah sebesar 92%. Besar sekali. Gross profitnya adalah 30%. Kalau gross profit dihitung dari penjualan, berarti gross profitnya adalah 30% dari penjualan. Oke, selanjutnya kita lihat
di sini ada neraca awalnya. Nah, di sini adalah perhitungan. Oke, perhitungan ini kalian tahu ya. Tadi apa rumusnya? Perputaran kas 25 kali berarti 25 sama dengan penjualan 75 juta dibagi kas rata-rata ya. Kemudian berarti kas rata-rata sama dengan penjualan dibagi 25. Nah, 1/25 sama aja 75 dibagi 25, hasilnya ada 3 juta. Nah, 3 juta ini bukan saldo akhir ya. Nah, ini kan ada saldo awalnya. Nah, saldo X-nya ini adalah saldo akhir. Cara mencarinya adalah saldo awal 1.500.000 ditambah X yang akan kita cari saldo akhir dibagi 2 sama dengan saldo rata-rata. Saldo rata-ratanya sudah kita hitung 3 juta. Berarti X sama dengan 6 juta. Berarti 2 kali 3 juta sama dengan 6 juta. 1.500.000-nya nyebrang ke sama dengan jadi minus 1.500. Maka kas akhirnya adalah 4.500.000. Sama ya, nomor 1 sampai 4. Oke, di sini sudah saya buat Excelnya ya. Oke. Ini misalnya kita hapus. Berarti kita ini kan saldo awalnya ini adalah penjualnya. Berarti rumusnya adalah sama dengan penjualan dibagi rasionya, dan ini adalah rata-rata. Tadi rumusnya akhir adalah rata-rata dikali 2 dikurangi saldo awal. Nah, ini juga sama dengan penjualan dibagi ini. Ini juga sama dengan penjualan juga dibagi ini. Aktiva tetap nggak ada kosong, berarti kita langsung total aktiva sama juga dibagi rasionya. Rumusnya ini juga sama, dikali 2 dikurangi saldo awal. Ini juga sama, kali 2 dikurangi saldo awal. Ini juga sama dengan kali 2 dikurangi saldo awal 15 juta. Nah, berarti total asetnya yang tadi 15 juta, maka proyeksinya menjadi 22.500.000. Lalu bagaimana mencari aktiva tetapnya? Berarti aktiva tetapnya sama dengan total aktiva dikurangi kas, dikurangi piutang, dikurangi persediaan. Berarti aktiva tetapnya sebesar 6 juta. Kita cek dengan sum, kita tambahkan aktivanya, totalnya 22.500.000, berarti sama. Oke. Nah, kemudian kita cari pasifannya. Hutang lancar nggak ada, berarti ini kosong. Berarti obligasi adalah, atau obligasi ini sama dengan hutang jangka panjang. Obligasi artinya apa? Kita perusahaan menerbitkan surat hutang, artinya apa? Kita menjual surat hutang, artinya kita sama aja nih akta hutang berhutang ya, obligasi, cuman ada bunganya, kemudian dibayar dalam periode lebih dari 1 tahun. Biasanya obligasi di atas 1 tahun, 5 tahun, 3 tahun ya, di atas 1 tahun, maka kita sebut hutang jangka panjang. Atau analisa solvabilitas adalah sebesar 33% dari total aktiva ya tadi ya, dari total aktiva. Berarti obligasinya sama dengan 33% tuh kita anggap tadi kita bulati sepertiga aja ya. 33% berarti kan ini sudah dikali 100 kan, berarti 0,3. 0,3 itu sepertiga, 3/10 ya, jadi 1,3333. Jadi kita anggap sepertiga dari total aktiva ini. Berarti ini total aktiva dibagi 3, sepertiga. Maka obligasinya hutang jangka panjangnya proyeksinya adalah 7.500.000. Kemudian modalnya adalah 200% dari aktiva tetap. Nah, aktiva tetapnya berapa? 6 juta, berarti 200%, 2 kali lipat kan, berarti sama dengan aktiva tetap 2 kali lipat dikali 2, 12 juta. Nah, kemudian
hutang lancarnya berapa? Oke. Debit sama dengan kredit. Berarti di sininya juga kredit sama dengan debit. Enter. Berarti ini sama dengan total debit atau total kredit sama aja dikurangi. Dapatlah 3 juta. Kita cek. Jangan lupa selalu dicek setelah dihitung. Oke, sama berarti balance. Kita hapus. Nah, dapatlah neraca proyeksi. Ini saldo akhir atau garis miring proyeksinya. Seperti ini. Dari perhitungannya analisa rasio. Oke. Kemudian kita lanjut. Ini sudah kita bahas. Ini juga sudah. Ingat ya, 33% berarti sepertiga. Kita jumlahkan, kita bulatkan. Karena kalau nanti hasilnya koma-koma, angkanya jadi bingung ya. Kita cari yang gampang. Nah, inilah sama 22.500.000. Nah, kemudian gross profit margin adalah 30% dari penjualan. Gampang, 30% dari penjualan sama dengan 22.500.000. Kalau kita bicara gross profit margin berarti kita bicara persen. Kalau kita artikan laba kotor berarti laba kotornya 22.500.000 atau 30% dari penjualan. HPP-nya berarti penjualan dikurangi laba kotor, hasilnya ada HPP. Berarti penjualan dikurangi HPP hasilnya adalah laba kotor. Penjualan dikurangi HPP maka hasilnya adalah laba kotor. Laba kotornya adalah sebesar 30% dari penjualan. Oke, bacanya seperti itu ya. Operating rasionya adalah 92%. Rumusnya adalah HPP ditambah biaya operasi dibagi penjualan sama dengan HPP 50 juta ditambah biaya operasi. Ini akan kita cari dibagi 92% dikali 75 juta. 69 juta dikurangi 52.500 sama dengan 16.500.000. Berarti operating ratio atau biaya operasinya adalah sebesar 16.500.000. Ingat, 16.500.000 ini terdiri dari biaya penjualan dan biaya administrasi. Kemudian tadi biaya penjualannya sudah ada ya. Biaya penjualan dengan penjualan adalah 5%, berarti 5% kali 75 juta 3.500.000. Maka biaya administrasinya adalah 16.500.000, biaya operasi dikurangi biaya penjualan adalah 12.750.000. Kemudian pajak pendapatan adalah 50% dari laba bersih. Pajak pendapatan dihitung dari laba bersih atau net income. Oke, ini yang kalian harus hafal. Tadi adalah neraca, ini adalah laba ruginya. Susunannya ingat, penjualan dikurangin HPP sama dengan laba kotor. Kemudian laba kotor dikurangin dengan biaya operasi sama dengan laba bersih. Pajak dihitung dari laba bersih. Laba setelah pajak adalah 3 juta. Oke, kemudian kita masuk soal. Oke, di sini sudah paham ya. Jadi susunannya 75 juta penjualan, ini adalah 100%. Kemarin ada yang tanya ya, ini keluar 75%. Berarti laba kotor adalah persentase dari penjualan. Seperti 75 kurang 52 laba kotor. Dan kalian harus hafal susunannya. Oke, kita bahas soal nomor 1. Gross profit margin dihitung dari tadi apa? Gross profit margin ini dihitung dari penjualan. Berarti gross profit margin dihitung dari penjualan. Oke, kemudian nomor 2, HPP dihitung oleh HPP nih, HPP dihitung dari penjualan dikurangi laba kotor kan. Penjualan dikurangi gross profit. Penjualan ditambah gross profit. Gross profit berarti penjualan dikurangi gross profit atau laba kotor. Nomor 3, pajak pendapatan. Nah, ini lagi salah soal. Pajak pendapatan atau PPN. PPN adalah pajak pertambahan nilai. Pajak pendapatan adalah PPH, bukan PPN. Itu dihitung dari tadi apa? Dari net profit, laba bersih. Biaya operasional dalam perusahaan terdiri dari tadi ada operating aset. Biaya operasional terdiri dari biaya administrasi dan
penjualan, berarti yang B. Nomor 5, hasil pengurangan total penjualan dengan HPP disebut profit margin sama laba kotor. Sama nih, cuman kalau profit margin pengertiannya dalam persentase, kalau laba kotor dalam rupiah, maka jawabannya bisa laba kotor. Oke, soal sudah kita bahas, kemudian juga bagaimana menghitung neraca, membuat neraca dari analisa-analisa yang kita lakukan. Jadi ini adalah salah satu manfaat dengan kita melakukan perhitungan analisa. Jadi kita bisa menentukan target kita, target perusahaan selama setahun yang harus dicapai. Nah, untuk misalnya rumus-rumus ini, Pak, kita nggak ada nih angka-angka nih. Nah, ini bisa digantikan dengan rata-rata industri yang sama, ya kan, dari perusahaan pesaing. Ya, kita cari, kemudian kita hitung. Wah, kita juga harus bisa menyampaikan pesaing kita misalnya. Nah, ini juga bisa salah satu datanya diambil dari tersebut. Oke, sampai di sini pertemuan ke-10. Pada pertemuan ke-10 ini saya juga seperti janji saya memberi kesempatan bagi kalian yang nilai tugasnya masih bolong-bolong atau nilai tugasnya 3 baik. Nanti ada di halaman tugas. Tugasnya adalah kalian membuat rangkuman pertemuan 1 sampai dengan pertemuan ke-6, ditulis tangan, maksimal adalah 2 kertas, 2 halaman buku tulis. Selanjutnya dari rangkuman buku tulis tersebut kalian presentasikan dalam bentuk video, dan yang diupload adalah link dari video kalian presentasi dari rangkuman yang kalian buat dengan tulis tangan. Caranya bisa bebas, yang penting rangkuman tulisan tangannya ditampilkan di video, dapat dibaca, dan juga kalian menjelaskannya dengan jelas ya, tidak usah berputar-putar. Yang penting seperti tadi, bisa dibaca presentasinya. Oke, selamat mengerjakan. Saya tunggu tugasnya. Waktunya adalah sampai 5 hari ke depan. Bagi kalian yang ingin memperbaiki tugas, nilai maksimalnya perbaikan tugas ini adalah 200% atau bisa menambal 2 tugas pertemuan kalian yang bolong. Bagi kalian yang ingin memperbaikinya, bebas siapa saja bisa. Terima kasih, sampai bertemu di pertemuan ke-10. Salam.